Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 18 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Berbudi Luhur. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 32 ayat 7-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang. Orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang-orang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang berbudi luhur dan bukan berniat jahat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yesaya 32 berbicara tentang raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Itu ayat 1 dan 2. Kemudian ditutup pada ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Raja yang adil di sini adalah gambaran daripada Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang berbudi luhur. Suatu Kristus adalah pribadi yang berbudi luhur. Suatu Kristus adalah raja yang menyatakan kasih dan kebaikannya. Suatu Kristus datang ke dalam dunia dalam suasana Natal ini untuk memberikan semua yang terbaik, terang yang terindah, kemilau daripada keadaan surga yang dinyatakan di dalam dunia. Apa yang seperti dikatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu terjadi. Sahabat seperjalanan, Tuhan merancang setiap kita terlahir menjadi orang-orang yang berbudi luhur. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang setelah mendapatkan semua yang terbaik dari Tuhan, ternyata hidupnya berkebalikannya. Itu yang tercatat pada ayat yang ke-7. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang. Pada ayat ke-6 dikatakan, sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merancangkan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang harus kekurangan minuman. Pada ayat ke-4 dikatakan, hati orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Itu bagian daripada yang dilakukan oleh raja yang adil. Ayat yang ketiga dikatakan, mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang akan mendengar dan akan memperhatikan. Itu bagian daripada firman Tuhan. Bagaimana kehidupan seseorang itu berbudi luhur. Itu ayat yang pertama sampai dengan ke-4. Kemudian ayat yang ke-5, ke-6 berbicara tentang orang yang berbudi buruk. Ayat yang sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 berbicara tentang orang yang berbudi baik. Apa dikatakan orang yang berbudi buruk? Seorang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad untuk mengatakan menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Dan rancangannya adalah tipuan akal-akalnya yang jahat. Ia merancangkan perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Betapa sempurnanya dosa yang dilakukan pendosa. Kata sempurna ini adalah sindiran. Artinya berbuat dosanya itu begitu luar biasa sampai tidak ada bagian tertentu, kemudian orang itu menyesali dan ragu. Jadi ada orang yang hidupnya itu bersungguh-sungguh untuk melakukan nafsu jahatnya. Ada orang yang hidupnya bersungguh-sungguh untuk melakukan keberdosaannya. Sehingga sewaktu kita melihat di dalam berita yang kita lihat, seorang ayah itu membunuh ke-4 anaknya. Kita paham bahwa ayah itu menjadi jahat. Kenapa? Karena 4 anaknya dibunuh. Dia tidak sanggup membesarkan ke-4 anaknya. Siapa pelaku yang sebenarnya? Kita katakan pelaku yang sebenarnya tentu ayah itu. Namun ayah itu membunuh ke-4 anaknya juga adalah dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang apa? Karena orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang berkuasa, orang-orang kaya, apa yang dilakukan? Yaitu orang kaya, orang penguasa yang bebal, yang licik, yang jahat.
yang membiarkan kosong perut orang lapar, orang yang haus kekurangan minuman, dan akal-akalnya adalah jahat, merancangkan perbuatan keji, mencelakakan orang yang sudah sengsara. Jadi orang yang sudah sengsara dicelakakan, orang yang sudah miskin semakin dimiskinkan, orang yang sedang mengalami kesulitan semakin terjepit. Di dalam kondisi seperti itulah, kalau orang tidak punya iman yang kuat, maka terjadilah seorang ayah bagaimana membunuh keempat anaknya. Akhirnya ditangkap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keberdosaan itu tidak dilakukan sendiri. Keberdosaan itu sesungguhnya seperti gumpalan salju, yang kalau turun dari atas dia akan bergulung-gulung semakin besar dan semakin besar. Artinya perbuatan jahat itu ada yang dilakukan secara pribadi, perbuatan dosa dan jahat juga ada yang dilakukan secara kolektif. Kalau kita masuk ke sebuah negara yang secara kolektivitas negara itu seperti Singapura, bersih, aman, hampir nihil perbuatan jahat. Mengapa? Karena kolektif. Dari atasnya, dari pemimpinnya, dari rajanya, dari presidennya, itu sungguh-sungguh menerapkan. Itu di dalam dunia ada negara-negara yang luar biasa menerapkan, menegakkan keadilan. Bagaimana orang-orang tua itu dihargai, dicintai, diberikan hormat yang sewajarnya. Tetapi tatkala sebuah komunitas dan semua negara atau kumpulan orang yang para pemimpinnya raja-raja yang bebal, raja-raja yang tidak adil, raja tidak hanya berbicara tentang raja sesungguhnya, tetapi kita menjadi orang yang mampu secara ekonomi, kita menjadi raja di bagian tertentu. Kita yang punya kekuasaan, kita menjadi raja di bagian tertentu. Apa yang kita lakukan sewaktu orang tersebut menjadi orang yang bebal, sewaktu orang itu dikatakan hati yang terburu nafsu, sewaktu orang itu menjaga nilai-nilai jahat rencananya, kelicikannya, dia akan memurtadkan orang yang menyembah Allah. Jadi orang yang menyembah Allah dimurtadkan, orang yang lapar kemudian semakin lapar, orang yang miskin dan sengsara semakin ditindas. Betapa luar biasanya. Saya tidak bisa membayangkan apa hukuman yang akan diterima oleh orang-orang tersebut. Sekalipun kita memahami dan percaya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Orang itu punya budi yang bukan lagi budi, tetapi hidup yang penuh dengan nafsu kejahatan. Sementara kita dipanggil oleh Tuhan pada ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbudi luhur? Kita harus seperti Yesus yang dikatakan sesungguhnya Raja yang memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan bagi orang-orang yang membutuhkan, tempat perlindungan dari angin ribut, dari persoalan, dari masalah. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah memberikan anugerah-anugerah yang luar biasa, jadilah orang yang berbudi luhur. Jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang yang hanya meluapkan nafsu keserakahan, nafsu intimidasi kepada orang-orang kecil. Berita Natal berbicara tentang kebaikan Allah, tentang kasih Allah. Raja yang tidak hanya berbicara tentang kedudukan, raja yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi raja yang adil, sebagaimana catatan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32, raja yang luhur, yang dikatakan orang yang berbudi luhur akan merancangkan hal-hal yang luhur dan selalu akan bertindak demikian. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku orang yang berbudi luhur sebagaimana keteladanan Kristus yang sudah diberikan. Jauhkan aku dari hidup sebagai orang bebal, orang licik, orang jahat, penindas. Itu dosa yang kami akan lepaskan dan kami akan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Jadikan kami sebagai orang-orang yang berbudi luhur. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.